Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Ayu Febriani dari Program Studi Pendidikan IPA 2019 dengan nomor induk mahasiswa 190351620 Jadi, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai fotosintesis. Nah, khususnya yaitu tempat terjadinya fotosintesis dan proses secara umum fotosintesis sendiri. Kalau bicara tentang fotosintesis, tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Karena sejak sekolah dasar, kita telah belajar tentang fotosintesis. Jadi, apa sih fotosintesis itu? Nah, fotosintesis sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu foto dan sintesis. Foto sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya cahaya. Sedangkan sintesis artinya membuat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fotosintesis itu adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh sebagian alga dan tumbuhan dengan memanfaatkan cahaya matahari. Nah, karena itulah kenapa tumbuhan dan alga disebut sebagai organisme autotrof, yaitu organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Sejak di sekolah dasar, kita tahu bahwa reaksi dari fotosintesis itu adalah sebagai berikut. Nah, ternyata dalam proses tersebut melibatkan dua reaksi, yaitu ketika H2O menjadi oksigen, itu adalah reaksi terang. Dan di sini, karbon dioksida menjadi glukosa, itu adalah reaksi gelap. Nah, di mana sih sebenarnya fotosintesis itu terjadi? Kalau kita ditanya begitu, tentu kita langsung menjawab di daun. Tepat sekali. Khususnya itu di bagian jaringan mesofil. Tepatnya pada organel kloropas. Karena di kloropas ini terdapat zat hijau daun atau klorofil. Nah, struktur dari kloropas sendiri yang pertama ada membran luar. Yang kedua ada membran dalam. Ketiga, di sini ada tilakoid atau tempat dari proses reaksi terang, yaitu di sini ada absorpsi cahaya. Nah, di sini ada granum, tumpukan dari tilakoid, ada grana, kumpulan dari granum, dan di sini ada stroma yang berbentuk fluid, yaitu digunakan untuk tempat reaksi gelap. Nah, reaksi terang dan reaksi gelap ini dapat kita gambarkan melalui proses tersebut. Jadi, ketika cahaya atau foton itu mengenai membran tilakoid, maka akan dikonversikan menjadi ATP dan NADPH. Selanjutnya, di sini H2O mengalami fotolisis air. Sehingga di sini oksigen akan dikeluarkan ke udara. Selanjutnya, ATP dan NADPH digunakan sebagai bahan dari reaksi gelap. Jadi, ATP dan NADPH ini digunakan untuk mengkonversi atau mengubah karbon dioksida menjadi gula. Kemudian, ADP dan fosfat inorganik serta NADP+ itu akan kembali digunakan untuk reaksi terang. Begitulah gambaran singkat mengenai proses reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk video yang menjelaskan lebih detailnya mengenai kedua proses tersebut akan saya tampilkan di video berikutnya. Nah, jadi kloropas itu kan sebagai organel terjadinya fotosintesis. Dia itu berada di bawah permukaan daun. Nah, kloropas sendiri itu memiliki DNA sendiri, dia seperti mitokondria. Untuk absorpsi cahayanya, dia berada di membran tilakoid ini. Selanjutnya, reaksi gelapnya ada di stroma. Nah, di sini ada membran luar yang berbatasan langsung dengan sitoplasma, dan di sini juga ada membran dalam. Di sini ada granum. Granum itu yang bentuknya seperti kepingan. Nah, di dalam granum sendiri itu terdapat lumen. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai mekanisme fotosintesis. Selanjutnya ada fotosintesis. Jadi fotosintesis sendiri terbagi menjadi dua reaksi. Yang pertama ada reaksi terang, yang kedua ada reaksi gelap.
Ciri-ciri dari reaksi terang yang pertama yaitu oksidasi fotokimia oleh H2O, dan yang kedua oksidator NADP direduksi menjadi NADPH, dan yang ketiga terjadi fosforilasi. Nah, di reaksi gelap sendiri tentu reaksi yang tidak memerlukan cahaya. Di sini NADP dan ATP digunakan untuk mereduksi karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Selanjutnya, reaksi terang sendiri terjadi di membran tilakoid. Kenapa? Karena di membran tilakoid ini terdapat fotosistem. Fotosistem nantinya akan digunakan untuk menyerap foton atau cahaya. Fotosistem terbagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 kita sering mengenalnya dengan P700, sedangkan fotosistem 2 kita sering mengenalnya dengan P680. P700 artinya dia mampu menyerap cahaya dengan gelombang 700 nanometer. Begitu pula dengan P680, dia mampu menyerap cahaya dengan gelombang 680 nanometer. Nah, di membran tilakoid itu juga terdapat pembawa elektron. Pembawa elektron ini terdiri dari yang pertama Ph atau plastoquinon, yang kedua ada CYT atau kita sebut dengan kompleks sitrochrome, yang ketiga ada plastosianin atau kita sebut dengan PC, dan yang terakhir ada ferredoxin atau Fd. Keempat komponen tersebut berfungsi untuk membawa elektron. Namun, selain itu ada NADP redutase yang nantinya akan menghasilkan NADPH, dan ada ATP sintase yang akan menghasilkan ATP. Nah, reaksi terang sendiri terjadi melalui dua jalur, yaitu ada fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Fotofosforilasi non-siklik itu memerlukan fotosistem 2 dan fotosistem 1, sedangkan fotofosforilasi siklik hanya memerlukan fotosistem 1. Yang pertama saya jelaskan yaitu adalah yang melalui jalur non-siklik. Jadi, energi foton yang berasal dari cahaya matahari akan diserap oleh P680. Energi foton tersebut akan memicu terjadinya eksitasi. Artinya, P680 ini elektronnya terlepas dan kemudian akan ditangkap oleh absorptor primer. Sehingga P680 ini mengalami kekurangan elektron yang akan mengakibatkan fotolisis air. Nah, berarti di sini H2O akan terurai menjadi 2 ion hidrogen ditambah 1/2 atom oksigen ditambah 2 elektron. Nah, elektron ini sendiri akan dibawa ke P680 untuk mengisi kekosongan elektron agar P680 stabil, dan oksigen di sini akan dibebaskan ke udara, sedangkan hidrogen akan tetap berada di membran tilakoid. Selanjutnya, elektron bergerak meninggalkan P680 menuju ke plastoquinon. Nah, dalam perjalanan plastoquinon ke kompleks sitrochrome, itu 4 ion hidrogen di stroma akan bergerak melalui membran tilakoid menuju ruang tilakoid yang nantinya bergabung dengan hasil fotolisis air dan kemudian menuju ATP sintesis. Nah, ketika dia mampu melewati ATP sintesis, maka di situ terjadi fotofosforilasi antara ADP dan P yang kemudian menghasilkan ATP. Nah, selanjutnya di sini ketika F1 atau P700 terkena cahaya, maka dia akan tereksitasi dan kemudian akan ditangkap oleh absorptor primer. Karena dia tereksitasi, otomatis dia tidak stabil. Untuk menstabilkan P700, maka kita perlu elektron dari P680. Artinya, elektron dari plastosianin akan bergerak ke P700. Kemudian, elektron akan meninggalkan P700 dan bergerak ke ferredoxin. Nah, ke FD dia akan sampai ke NADP redutase. Artinya, elektron ini bersama NADP dan ion H+ mengalami reaksi yang akhirnya menghasilkan NADPH. Artinya di jalur non-siklik ini menghasilkan yang pertama tadi ATP dan yang kedua tadi NADPH. ATP dan NADPH
NADPH akan digunakan untuk menuju reaksi gelap. Yang selanjutnya ada fotofosforilasi siklik. Artinya itu hanya membutuhkan fotosistem 1. Jadi cahaya yang mampu diserap P700 akan menyebabkan terjadinya eksitasi dan kemudian ditangkap oleh absorptor primer. Absorptor primer akan dikembalikan lagi ke P700. Nah, kembalinya itu melalui ferredoksin, transfer elektron dari ferredoksin menuju kompleks sitokrom dan kemudian diteruskan ke plastosianin dan kemudian balik lagi ke P700. Artinya, di sini tidak mengalami fotolisis air. Sesuai dengan jalurnya tadi, siklik itu berarti berputar. Jadi elektron dari P700 akan dikembalikan lagi ke P700. Itu penjelasan singkat saya mengenai reaksi terang. Kemudian saya akan menjelaskan lagi tentang reaksi gelap. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi gelap atau yang biasa kita kenal dengan siklus Kelvin. Jadi, reaksi gelap itu artinya adalah proses masuknya ion karbon melalui karbon dioksida yang nantinya akan menghasilkan gula. Nah, pada siklus ini itu menggunakan NADPH dan ATP untuk menghasilkan gula, tetapi gula yang dihasilkan itu bukan glukosa. Gula yang dihasilkan adalah gula yang mengandung karbon 3 atau sering kita sebut dengan gliserol aldehid fosfat atau G3P. Reaksi gelap sendiri terjadinya pada bagian stroma di kloroplas. Nah, reaksi gelap sendiri terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama itu ada tahap fiksasi, tahap yang kedua ada tahap reduksi, dan yang terakhir ada tahap regenerasi. Jadi pada tahap pertama, 3 karbon dioksida ditambah air itu akan berikatan dengan 3 senyawa 5 karbon yang bernama ribulosa bifosfat atau sering kita kenal dengan RUBP. Nah, enzim yang mengkatalis pada tahap pertama ini disebut enzim riboska. Enzim ini adalah enzim yang banyak mengandung protein pada kloroplas. Produk yang pertama dihasilkan pada tahap pertama yaitu adalah 6 carbon intermediate, tapi senyawa ini tidak bertahan lama karena dia tidak stabil. Senyawa tersebut akan diuraikan menjadi 3 fosfogliserat sebanyak 6 buah. Selanjutnya tahap yang kedua ada tahap reduksi. Jadi setiap molekul 3 fosfogliserat akan mendapatkan fosfat dari ATP yang nantinya bisa digunakan untuk berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah dari 3 fosfogliserat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nah, 1,3 bifosfogliserat ini akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan gliseraldehid 3 fosfat. Nah, pada fase ini fosfat akan terlepas sehingga dia akan menghasilkan 6 gliseraldehid 3 fosfat. Jadi, pada siklus ini setiap karbon dioksida akan menghasilkan 6 gliseraldehid 3 fosfat, tetapi yang digunakan atau yang dianggap sebagai produk hanya 1 gliseraldehid 3 fosfat. Yang 5 atau sisanya akan digunakan untuk melanjutkan siklus sisanya. Nah, jadi di sini 5 gliseraldehid 3 fosfat akan dikonversi menjadi 3 RUBP. Nah, 3 RUBP ini maksudnya gliseraldehid 3 fosfat bisa berubah menjadi 3 RUBP dengan proses fosforilisasi antara 3 ATP yang nantinya akan berubah jadi 3 ADP. Jadi selama proses satu siklus gliseraldehid 3 fosfat itu menghasilkan 9 ATP dan 6 NADPH.
Oke, selanjutnya di sini ada fotorespirasi. Jadi ciri-ciri dari fotorespirasi itu adalah pertama siklus Kelvin itu tahap pertamanya bukan karboksilasi tetapi oksigenasi. Yang kedua, di situ terjadi ketika suplai O2 itu lebih tinggi daripada CO2. Nah, yang ketiga di sini CO2 dilepaskan dan yang terakhir memerlukan energi. Jadi kan sebagian besar tumbuhan yang ada di bumi itu merupakan tumbuhan tipe C3. Misalnya saja ada padi, jagung, dan kedelai. Kenapa dia bisa disebut sebagai tumbuhan C3? Karena ketika dia melakukan siklus Kelvin sebelumnya, itu kan enzim Rubisco itu menggabungkan antara karbon dioksida bersama RUBP yang nantinya dia menghasilkan 3 fosfogliserat. Akhirnya dia bisa disebut sebagai karbon 3 yang bisa dilanjutkan nanti untuk menyelesaikan siklus Kelvin dan akhirnya menghasilkan glukosa. Nah, fotorespirasi sendiri itu terjadi di mesofil daun. Jadi ketika terjadi fotosintesis, maka stomata dari daun itu membuka. Akhirnya CO2 masuk dan O2-nya keluar. Jadi pada kondisi normal, biasanya kan Rubisco tadi kan mengikat CO2 bersama RUBP yang menghasilkan 3 fosfogliserat. Tetapi berbeda dengan fotorespirasi. Di sini fotorespirasi itu malah enzim Rubisco mengikat oksigen bersama RUBP yang nantinya dia menghasilkan senyawa berkarbon 2 atau kita sering tahu sebagai 2 fosfogliserat. Nah, nanti fosfogliserat ini akan melanjutkan siklus Kelvin yang akhirnya dia menghasilkan CO2. Nah, dari menghasilkan itu nanti bisa menghasilkan CO2 itu karena melalui organel peroxisum ini. Jadi 2 fosfogliserat ini dipecah oleh peroxisum dan akhirnya menghasilkan CO2. Nah, walaupun senyawa CO2 ini bisa digunakan dalam fotosintesis, tapi investasi energi dan energi yang digunakan itu tidak sebanding. Jadi bisa dikatakan bahwa fotorespirasi ini akan tidak menguntungkan bagi tumbuhan. Jadi inti dari anabolisme sendiri itu kan memecah senyawa dari yang kecil membentuk senyawa dari senyawa yang kecil menuju ke senyawa yang kompleks. Nah, anabolisme sendiri itu terjadi di fotosintesis. Nah, fotosintesis sendiri mempunyai dua reaksi tadi, ada reaksi terang dan reaksi gelap yang sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya. Nah, reaksi terang sendiri tadi mempunyai 2 jalur, yaitu non-siklik dan siklik. Itu penjelasan singkat saya mengenai anabolisme karbohidrat.